Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Kanavi Pramesti. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan proyek SDGL acara ke-6, yaitu Instance Segmentation berbasis Deep Learning untuk rekonstruksi 3D dari data point clouds. Nah, sebelum saya menampilkan hasil dan prosesnya seperti apa, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa sih pengertian dari instance segmentation dalam proses rekonstruksi tiga dimensi kali ini. Nah, instance segmentation berbasis deep learning yang algoritma digunakan itu MaxRCNN pada data point clouds merupakan pendekatan untuk mendeteksi, mengklasifikasikan, dan memisahkan setiap objek individu dalam suatu citra atau model spasial secara otomatis dan juga presisi. Hal ini disampaikan oleh Wei et al. Pada tahun 2021. Nah, selanjutnya, Mas RCNN itu bekerja dengan menambahkan cabang segmentasi pada arsitektur Faster RCNN sehingga menghasilkan bounding box dan label kelas. Model ini pun menghasilkan mesh atau area pixel yang merepresentasikan bentuk objek secara detail oleh Tias dan Ratnaningsih pada tahun 2022. Lalu di dalam konteks untuk acara kali ini, yaitu data point clouds, pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi objek tiga dimensi seperti bangunan ataupun vegetasi dengan mempertimbangkan bentuk, tekstur, serta ketinggian objek dari data DSM dan DTM oleh Zhong et al. Pada tahun 2023. Nah, untuk pengertiannya tadi kan bangunan atau vegetasi. Pada kali ini, itu menggunakan objek bangunan. Dan hasil dari segmentasi tiap instance itu dapat diintegrasikan dengan proses rekonstruksi tiga dimensi yang menghasilkan yang lebih detail gitu, ada tingginya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih tahapan dari 3D reconstruction. Sebelumnya saya akan menampilkan proyeknya terlebih dahulu. Nah, ini adalah proyek dari pengolahan acara ke-6. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih tahapannya. Nah, yang pertama, yaitu penambahan data raster untuk melakukan digitasi objek bangunan sesuai dengan target yang ada. Nah, ini tuh yang perlu ditambahkan, itu adalah, nah hal ini yang perlu ditambahkan itu adalah data DSM, DTM, dan juga ortho. Lalu itu membuat subfile baru, di sini membuat subfile baru untuk melakukan digitasi objek. Nah, pengaturannya itu seperti ini, nama fitur kelasnya adalah building. Lalu hasilnya, dari proses yang pertama, tuh ini ada sebanyak 65 objek, 65 polygon gitu. Nah, selanjutnya setelah objek ini terdelineasi, data lalu diekspor dengan tool export training data. Dan pada tahapan ini tuh mengatur epoch dan juga backbone sesuai dengan perangkat. Dan itu disampaikan oleh yang Ekel pada tahun 2020. Lalu proses dari export training itu akan menghasilkan model yang mampu mendeteksi dan mengklasifikasikan objek secara otomatis, yaitu NU pada tahun 2025. Nah, ini adalah pengaturan dari export training data, mengatur tile size, lalu raster analisisnya, dan di sini mengatur metadata formatnya, yaitu RCNN mesh. Nah, hasil dari RCNN mesh itu bisa dilihat di folder export training. Nah, itu bisa dilihat di sini, menghasilkan image, lalu ada label, dan juga file-file pendukung yang lain. Nah, berikutnya, dilakukan proses generate model, yaitu train deep learning model, dan pengaturannya itu adalah seperti ini. Di sini mengatur bed size, lalu validation loss, chip size, prosesor tipenya, dan di sini juga mengatur model tipenya, itu MaxRCNN. Nah, selanjutnya setelah melakukan training, itu akan dihasilkan model yang berisi hasil dari train model itu akan menghasilkan average precision score di sini 0,7, berarti di sini bisa dikatakan tinggi gitu ya untuk hasilnya. Dan di sini juga bisa dilihat ground truth atau prediction bangunannya. Nah, ini yang saya digitasi, lalu ini adalah hasil dari model train deep learning modelnya. Memang hasilnya tidak yang bisa lurus kotak 90 derajat ya, tapi di sini menghasilkan mesh yang menutupi objek bangunan itu. Selanjutnya, itu akan dilakukan pendeteksian objek pada citra menggunakan model yang telah dilatih sebelumnya, hasil model sebelumnya. Dan pada tahapan detect objek ini, itu pengaturannya sama seperti yang
sebelumnya di sini mengatur kelasnya, lalu mengatur prosesor tipenya, dan sebagainya. Selanjutnya, hasil dari detect object itu bisa dilihat pada ArcGIS Pro. Hasilnya adalah yang ini. Nah, ini adalah hasil dari deep learning-nya, sedangkan yang kuning ini tuh hasil digitasi. Dan di sini yang pas itu ada di bagian ini sekitar atas, itu cukup sesuai dengan hasil digitasinya. Nah, setelah dilakukan deteksi objek, itu akan dilakukan berikutnya adalah proses 3D enabling. Nah, hal-hal yang perlu diatur di sini, yang pertama itu perlu membuka dulu project 3D reconstruction yang ada pada bahan. Di sini akan saya tampilkan. Nah, ini adalah project dari 3D reconstruction-nya yang sudah dibuka dari hasil yang ini, lalu menambahkan data DSM dan juga DTM. Nah, selanjutnya, setelah menambahkan datanya, lalu lakukan proses 3D enabling. Dan untuk tools yang digunakan itu bisa dicari di bagian toolbox, lalu reconstruction part 2, 3D workflow, dan 3D enabling. Nah, hal-hal yang perlu diatur tadi memasukkan detect object DSM, file SAP yang ini, yang warna biru, lalu memasukkan DTM itu menggunakan data DTM, DSM menggunakan data DSM, dan rule package-nya itu adalah bahan yang telah disediakan, lalu output-nya itu bisa diatur seperti ini. Nah, hasil yang bisa ditampilkan di 3D reconstruction itu seperti ini. Nah, di sini yang terdeteksi bisa untuk 3 dimensi, itu di bagian ini dan di bagian atas sini. Nah, untuk melihat 3D-nya, itu bisa digeser seperti ini. Nah, ini dia hasilnya, ini dia hasilnya 3D. Nah, ini dia hasilnya 3D seperti ini. Kemudian, saya akan menjelaskan hasil yang diperoleh dari proses kali ini. Hasil pengolahan dari rekonstruksi itu yang menggunakan Mars RCNN menunjukkan bahwa model melakukan segmentasi dan identifikasi objek bangunan secara akurat sebelum direkonstruksi ke dalam bentuk 3 dimensi ini. Karena tadi ada proses yang detect objek, lalu ada proses training dan juga expert training. Nah, berdasarkan grafik dan validation loss, itu yang ini, terlihat bahwa nilai loss itu menurun tajam dan stabil di angka 1 ini. Yang menandakan bahwa model telah mencapai konvergensi dengan performa pelatihan yang cukup baik, karena kalau mendekati 1 itu hasilnya oke gitu. Nah, nilai average precision score-nya itu diperoleh 0,7558 sekian ini, menunjukkan tingkat ketepatan model dalam mendeteksi serta membedakan setiap instance objek bangunan. Nah, hasil prediksi yang dibandingkan dengan ground truth itu memperlihatkan kesesuaian pola dan bentuk area bangunan, menandakan segmentasi ini bisa berjalan cukup efektif gitu. Nah, tahap akhir itu berupa visualisasi 3 dimensi yang menghasilkan model bangunan yang terrepresentasi secara realistis di atas data topografi. Nah, dengan bentuk yang sesuai aslinya gitu ini. Walaupun masih banyak tadi hasil deteksi objek yang tidak bisa dibuat 3 dimensi, tapi ada hasil yang bisa diperlihatkan di sini. Nah, untuk kendala dalam proses pengolahannya itu karena di bagian deteksi objek laptop saya tidak mampu karena ukurannya yang cukup besar, sehingga pada proses detect objek dan selanjutnya saya menggunakan PC di kampus gitu. Dan hasil dari DSM detect objek itu menghasilkan ada 63 objek poligon. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini di acara ke-6. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.